bahwa kita tetap mengkritisi Amerika. Tapi apakah kemudian uh, peristiwa kebakaran yang terjadi di Los Angeles ini kita jadikan sebagai justifikasi untuk kemudian kita mengatakan itulah azab Allah? Ya. Pertama ada dilema di situ. Ya. Dilemanya adalah Yang saya terinfo juga, California ini adalah daerah atau state yang termasuk pro-Palestine, kalau nggak salah. Saya juga dapat info ada enam warga, 6 rumah warga Indonesia juga yang terdampak gitu ya. Dan kemudian bahkan ada salah satu masjid At-Taqwa yang juga ikut terbakar. Jadi memang sudut pandang bahwa kemudian ikut bergembira dan kejadian ini menurut saya rasa kurang bijak sebenarnya ya. Karena memang banyak orang baik kok di sana sebenarnya. Kebijakannya mungkin nggak sependapat, tapi banyak juga orang-orang baik yang tinggal juga di sana, yang juga manusia juga. Gitu. Semestinya sebagai warga Muslim, bagaimana meresponnya? iya, jadi anggaplah semua orang itu adalah orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat. Hmm. Justru secara etika, pertanyaannya apakah benar bahwa Islam itu bertepuk tangan, bergembira dengan musibah yang menimpa orang? Hmm. Justru secara etika, Islam mendoakan mudah-mudahan mereka diberikan keselamatan untuk bisa mengambil iktibar pelajaran dan mereka mendapat hidayah. Karena begini, Islam itu adalah agama yang agama manusiawi lah kira-kira begitu. Agama yang memiliki hati dan itulah makna dari rahmah, rahmatan lil alam itu. Jadi sebuah Islam yang selalu mengedepankan kemanusiaan, hati nurani, sehingga kita itu tidak ingin masuk surga sendiri. Kalau kita misalnya berjalan masuk surga, lantas di sana itu ada pemabuk, ada pembunuh, ada penzina, macam-macam, selama masih bernafas, maka kita tidak pernah menghakimi bahwa dia sudah ahli neraka. Oh ya. Karena kita tidak tahu. Boleh jadi bahwa dia ini masih sebenarnya adalah salah seorang penghuni surga seperti kita juga. Maka yang kita kedepankan adalah keinginan kita untuk memperbaiki mereka. Anggaplah di tempat itu nggak ada orang-orang yang baik-baik lagi, nggak ada orang Islam. Semua adalah orang-orang yang membenci kita. Ya. Harapannya kita adalah mudah-mudahan mereka itu sadar dengan musibah ini. Jadi jangan kemudian kita anggap bahwa sudah it is the end of the world, sudah kiamat lah, nggak ada harapan lagi kira-kira begitu. Siapa kita yang kemudian menghakimi orang? Dan oleh karenanya sekali lagi bahwa dengan segala kejahatan yang selama ini pemerintahan Biden lakukan, ya membantu Benyamin Netanyahu dalam genosida ini, kita jangan kemudian menghakimi mereka-mereka mendapat musibah itu. Karena secara etika Islam saya kira tidak demikian. Etika Islam itu selalu mengedepankan nurani, kasih sayang, rasa iba, keinginan untuk memperbaiki. Ya, mindset kita konstruktif, mindset kita itu selalu memperbaiki yang rusak. Jadi kalau kita anggap mereka adalah orang yang tidak baik, maka tentunya kita ingin agar mereka menjadi baik. Saya kemudian aneh ya, karena begini, ini apa istilahnya itu agak geli juga saya melihat, karena ada sebagian orang Islam dan sebagian orang-orang Kristiani yang evangelikal yang agak keras itu Hmm. hampir sepakat. Jadi masyarakat evangelikal yang ekstrim Kristen itu sepakat juga bahwa apa yang terjadi di LA ini adalah karena dosa-dosa dan mereka diazab. Ya. Nah ini sepakat dengan sebagian orang Islam juga ini saya melihat. Nah ini kan seolah-olah, jadi saya melihat ada ahlu taflith, ahlu trinitas, orang-orang yang menganut trinitas dan orang-orang yang menganut tauhid ini kok hampir sepakat itu. Jadi seolah-olah mereka ini kebakar karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Saya melihat bahwa tendensi seperti ini kurang bijak, sama seperti dulu. Saya masih ingat waktu tahun 2004, akhir tahun 2004 ketika terjadi tsunami di Aceh itu, beberapa media sosial bahkan artikel-artikel yang ditulis itu justru mengatakan terjadinya tsunami ini karena di Aceh itu sudah mulai kemungkaran-kemungkaran merebak, merajalela gitu. Banyak yang sudah mulai ada minum-minum, kemudian turis-turis yang tidak bertanggung jawab sudah mulai datang, ya, kejahatan-kejahatan sudah mulai tumbuh di Aceh gitu ketika itu. Nah, soal itu Aceh pantas untuk dihukum. Nah, ini hal-hal seperti ini kan bagi saya sangat-sangat kurang bijak gitu. Kalaupun itu adalah azab Allah, serahkan kepada Allah. Tapi jangan kita yang menghakimi. Karena kita tidak tahu apakah sebuah peristiwa yang terjadi seperti di LA sekarang ini, kebakaran itu,
apakah itu azab atau itu adalah peringatan, beda loh. Ada orang yang masih diperingatkan. Ya, jangan sampai itu adalah peringatan agar mereka sadar kembali. Ya. Jadi saya kira memang kita tidak berada pada posisi yang punya hak untuk menghakimi orang. Biarkanlah kalau hal itu berkaitan dengan teologis, dengan keimanan, dengan hal yang gaib, biarkanlah Allah yang menentukan. Ya, jadi kita ini semua hak privilege Allah ya guys. Ya, jadi ibaratnya apa ini sebabnya itu kan Allah aja yang tahu. Jangan sampai ya. Tadi Ustaz bilang jangan sampai judgementnya justru datang dari lidah kita gitu. Nah, tapi saya sedikit mau tambahin nih, mengenai beberapa angle-angle pendapat Ustaz. Tadi mengatakan ini ya kalau kita ngomongin konspirasi tadi Ustaz, ini karena akan dibangunnya smart city kata, yang kemudian dibutuhkan lahannya perlu dikosongkan gitu. Kemudian lebih mudah membangun tanah kosong dibanding tanah yang sudah ada penghuninya gitu. Di sisi lain katanya ada asuransi yang sudah uh, ditutup 3 bulan sebelumnya dan kemudian air untuk mematikan itu mati semua kerannya di sana. Apalagi diperkuat dengan video-video dan satu lagi apa ya saya dengar kemarin bahwa cara pembakarannya menggunakan teknologi DEW gitu. Jadi banyak tuh saya dengar. Bagaimana menurut antum di sana dengarannya seperti apa? Apa yang faktanya? Ya, saya kira konspirasi teori atau teori konspirasi seperti itu kan seringkali terjadi pada setiap ada peristiwa-peristiwa yang terjadi ya. Ya. Silahkan saja, itu hak manusia untuk melakukan itu. Tapi ketika sudah menyampaikan sebuah teori, buktikan, ya, buktikan. Seperti misalnya ketika terjadi 9/11 di kota New York. Kan salah satu konspirasi itu mengatakan bahwa siapa lagi kalau bukan Yahudi karena banyak yang tidak masuk pada hari itu. Itu hak. Silakan dibuktikan ya, bahwa apa argumentasinya gitu. Nah, ada juga mengatakan bahwa runtuhnya gedung itu tidak mungkin kalau hanya ditabrak oleh pesawat. Ya, sekarang ini kan sudah banyak mulai dibuktikan itu. Tapi maksud saya adalah semua teori yang kemudian disampaikan itu harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabannya itu adalah disampaikan dengan argumen ya dan yang ilmiah yang bisa diterima. Jangan sampai kemudian melemparkan sebuah teori yang kemudian justru semakin meresahkan, menjadi fitnah. Iya, jangan sampai kita justru jadi objek permainan para pembuat teori-teori tersebut ya. Ibaratnya kayak semacam dibawa ke sini ikut, dibawa ke sana ikut gitu. Apalagi ada lagi episode Simpsons yang disama-samakan sudah diprediksi akan dibakar gitu. Ini menarik ini. Jadi ibaratnya video-video atau juga mungkin media-media untuk memperkuat itu ini kan lumayan gencar gitu ya Mas datang ke Indonesia. Bahkan saya lihat juga video ada kayak di dalam helikopter gitu pilotnya yang kemudian merekam api yang keluar dari langit begitu. Apakah Ustaz lihat juga Ustaz? Saya belum sempat lihat, tapi memang sudah terlalu banyak yang kemudian orang apakah itu hal-hal lama yang kemudian mereka tampilkan lagi dan kemudian dijadikan sebagai pembenaran ya atas sebuah teori yang ingin mereka kembangkan. Dan ternyata terkadang itu ya ada maksud-maksud tertentu. Salah satu di antaranya adalah menjadikan kita hilang konsentrasi dengan realita yang sesungguhnya. Agar kita kemudian terpecah. Jadi kita tidak punya fokus. Dan kita umat Islam ini salah satu kelemahan yang paling dahsyat adalah kita mudah dipecah. Bukan hanya dipecah dalam arti persatuan, tapi juga pecah konsentrasi. Kita tidak punya konsentrasi dalam melakukan sesuatu. Nah, itu bisa kita lihat ketika umat Islam melakukan sesuatu, itu tidak fokus. Sehingga tidak result oriented. Kalau saya ingin memberikan contoh, ya umat Islam Indonesia kalau masuk pemilihan itu, yaitu tiba masa, tiba akal gitu. Dan tidak fokus. Jadi fokusnya ada yang ke sana, ada yang ke sini. Tidak ada tujuan fokus tertentu yang sehingga resultnya itu jelas, tujuannya itu jelas gitu. Nah, padahal dalam agama kita ini kan fokus sangat penting sekali. Salah satu makna terpenting daripada kiblat itu adalah agar kita fokus di dalam hidup, di dalam melakukan sesuatu, di dalam merancang, dalam memprogramkan, dalam memplanning. Nah, teori-teori yang terbuat sana sini itu adalah memecah fokus kita.
agar kita tidak punya fokus, sehingga kita tidak bisa berkonsentrasi, tidak bisa memberikan kontribusi, tidak bisa memberikan penyelesaian dari permasalahan yang ada, karena kita cuma terbawa dengan berbagai macam teori. Akhirnya yang terbangun adalah emosi sentimen yang terkadang tidak berdasar kepada logika yang benar, dan itu yang kemudian melahirkan statement-statement yang terkadang tidak masuk akal, atau ikut terbawa arus yang jelas-jelas sebenarnya merugikan, bahkan seolah-olah agama ini kemudian menjadi sesuatu yang bisa anak muda khususnya memalukan misalnya kan, ya, dengan teori-teori yang terkadang tidak masuk akal. Ini semua karena kita terbawa oleh berbagai macam tadi itu, teori yang dimunculkan tadi itu, agar kita kehilangan fokus. Ya. Maka agama kita inilah agama yang mengajarkan kita untuk selalu fokus. Ya. Kata khusyuk misalnya dalam sholat itu kan artinya itu kita diajar fokus semuanya. Ya. Ketika belajar fokus, ketika bisnis fokus, ketika dalam bidang apapun fokus. Itu kan implikasinya ke sana. Gitu. Jadi bukan sekedar fokus dalam arti kita fokus kepada Allah pada salat, benar itu benar. Tapi implikasinya pada kehidupan kita bagaimana gitu fokus itu. Ketika kita menghadap Ka'bah itu atau kiblat, kita fokus ke sana. Nah itu kan ritualnya di situ. Tapi implikasi sosialnya di mana? Ketika terjun dalam bidang politik, fokusnya di mana gitu? Akan kemana? Gitu? Arahnya kemana gitu? Bisnis, arahnya kemana gitu? Nah, ketika kejadian seperti ini lalu muncul teori yang bermacam-macam itu, kita umat Islam terkadang nggak bisa menahan diri. Sehingga kita nggak ada fokus. Karena tidak ada fokus, kita nggak bisa ikut menyelesaikan permasalahan. Jadi kita menjadi beban. Dan ternyata banyak juga orang-orang muslim yang justru menambah beban-beban yang terjadi. Gitu. Kebencian, ketidaksenangan, keresahan, bahkan fitnah yang terjadi di sana-sini. Kita ikut juga memberikan kontribusi itu. Menarik ya, saya Engel Antum bilang bahwa Islam mengajarkan fokus ya. Ini yang sering kita lupa ya, bahwa ternyata kenapa kita sholat juga harus memandang satu titik gitu ya. Arahnya juga harus sama. Karena dalam bisnis juga kita harus menentukan bisnis plan dulu gitu, akan kemana, targetnya apa. Memang fokus ini diajarkan dalam agama kita. Makanya kemudian kalau kita ngapa-ngapain gitu, kita selalu dibikin lepas fokus dengan ada sosmed segala macam, lagi ngerjain apa tiba-tiba pecah konsentrasi. Tapi benar juga, saya malah menanggapi ini sesuatu yang angle yang menarik juga dari antum nih. Jadi teman-teman semua, kadang-kadang ada satu hal, satu kejadian, kita tuh didikoy gitu Ustaz ya. Kemudian dialihkan gitu ya. Ya mungkin sering terjadi di negara kita juga, ada satu kejadian besar nggak dapat perhatian dikarenakan ada pengalihan fokus gitu. Jadi ya teman-teman, ini mungkin adalah bagaimana gelombang media yang begitu besar kali mungkin saja, yang mungkin bisa untuk memecah konsentrasi, kira-kira membaca hikmah apa yang terjadi di kejadian ini. Kalau menurut pandangan antum gimana mengenai beberapa coincidence yang terjadi dari luas yang terbakar yang ada di daerah Pasadena itu, luasnya dianggap mirip dengan yang terjadi di Gaza gitu. Ini di luar yang di Iten gitu ya. Jadi sebenarnya luas yang terbakar jauh lebih besar gitu sebenarnya. Tapi dengan jenis pola lokasinya tuh agak mirip dengan Gaza. Itu sebuah kebetulan atau gimana? Kalau masalah apakah itu memang ada korelasi ya, itu Allah yang tahu. Allah yang tahu ya. Ya, tapi yang pasti tapi yang pasti adalah bahwa sebuah peristiwa yang terjadi itu kan tidak ada hikmah, pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Salah satu hikmah terbesar terjadinya kebakaran di Los Angeles ini, bagaimanapun juga, adalah mengingatkan kepada Amerika khususnya, bahwa Amerika jangan taken for granted seolah-olah udah karena menguasai segala-galanya tidak ada kekurangannya gitu. Ternyata terbukti bahwa Amerika memadamkan api saja belum mampu. Ya. Yang kedua, Amerika perlu kemudian melakukan evaluasi bahwa barangkali ada resources selama ini yang salah tempat. Gitu. Ya, uang dikirim kemana-mana, sementara dalam negeri memerlukan uang. Pemadam kebakaran di LA justru dikurangi dananya gitu. Itu satu contoh saja. Tapi kita yang di luar Amerika atau teman-teman yang ada di luar Amerika,
satu hikmah yang terbesar adalah jangan selalu merujuk bahwa Amerika itu begitu hebat sekali gitu loh. Nah, betapa banyak ya, khususnya warga Indonesia, ya melihat Amerika ini kok wah banget gitu loh. Nah, ini maksud saya. Dan itu yang saya maksud tadi. Bagaimana satu kebakaran, satu gedung yang kebakar di Bronx, kota New York, kemudian tiba-tiba menjadi sebuah berita internasional gitu ya. Dan begitu banyak yang kemudian memberikan perhatian. Dan begitu banyak yang bertanya, apa kota New York kebakar gitu. Artinya apa? Ini adalah satu hal yang mengingatkan kepada kita bahwa Amerika itu biasa-biasa saja gitu. Dan umat Islam sudah masanya membangun mindset seperti itu. Kita jangan seolah-olah sudah kalah duluan gitu. Ya, saya selalu mengatakan ini, saya tinggal di Amerika, tapi saya ingin melihat ya umat ini memiliki mindset yang independen. Jangan seolah-olah kalau dalam kepada Allah itu kan Allahus Samad ya, bergantung kepada Allah. Jangan sampai umat ini menjadikan Amerika tempat as-samad gitu, tempat bergantung. Gitu. Ingin menyelesaikan permasalahan Palestina, Amerika harus menyelesaikan. Ingin menyelesaikan permasalahan kemiskinan, Amerika. Ingin menyelesaikan permasalahan apa saja seolah-olah Amerika. Gitu. Pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Gaza, dan berbagai belahan dunia, itu masih menderita dengan penderitaan yang beyond our human imagination, yang di luar dari imajinasi kita. Tidak bisa kita deskripsi ya, kita bisa describe dengan kata-kata, seperti apa yang terjadi di Gaza sekarang ini. Itu bukan karena kuatnya Amerika. Ya Amerika memang kuat, ya, tapi bukan karena itu sebenarnya. Bukan juga karena Israel kuat, bukan. Tapi karena umat ini yang perlu memperbaiki diri. Salah satu di antaranya adalah persatuan umat Islam ini. Ya, apa kurangnya negara-negara di sekitar Israel itu? Saudi Arabia, Turki, Qatar, Bahrain, Suria, kemudian masuk Mesir, Jordan. Tapi kan negara-negara ini sebelum berbicara tentang physical strength, kekuatan fisik, yang lemah adalah spiritual weaknesses, kelemahan spiritual mental gitu loh. Sudah kalah sebelum dikalahkan. Nah itu ya, sehingga selalu bergantung. Ya, misalnya Saudi Arabia selalu bergantung kepada Amerika karena takut kepada Iran, kami misalnya begitu kan. Nah ini tantangan luar biasa. Jadi saya selalu mengatakan begini, kita ini bisa marah kepada Amerika, itu hak kita marah. Kita ini bisa marah kepada siapapun yang mendukung Israel, itu hak kita marah. Tapi sekali lagi itu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Yang akan menyelesaikan permasalahan Palestina dan Gaza saudara kita itu adalah kita, umat Islam. Itu yang harus kita rubah itu. Jadi mindset yang selalu bergantung kepada Amerika jangan, ya. Itu tanggung jawab kami untuk merubah Amerika. Tapi tanggung jawab teman-teman di dunia Islam adalah memperbaiki diri. Salah satu di antaranya adalah membangun persatuan dan kebersamaan. Selama umat Islam belum bersatu, jangan pernah berharap bahwa permasalahan kita akan bisa diselesaikan. Ya, kami di Amerika akan berusaha untuk memperbaiki Amerika dari dalam. Ya, kebijakan luar negeri Amerika itu banyak ditentukan oleh suasana dalam negeri. Dan dakwah yang kami lakukan dalam negeri ini adalah upaya untuk merubah suasana itu, suasana politik. Ya. Sehingga ketika terjadi perubahan itu dari dalam, insya Allah perubahan dalam hal kebijakan luar negeri juga akan terjadi. Tapi ini ya long run. Sehingga di tulisan saya yang terakhir itu saya sampaikan begini. Ya, kami sadar bahwa kami harus merawat jalan. Kami harus memelihara jembatan agar kami tidak terjatuh dalam kebinasaan. Nah, ini perjalanan masih panjang. Ya. Tapi saudara-saudara kita di dunia Islam, negara-negara Islam khususnya yang ada di sekitar Palestina itu, mereka lah sebenarnya menjadi penyebab kenapa sampai saat ini Gaza dan Palestina belum juga bisa mendapatkan kemerdekaan. Ya, ini PR ternyata dari internal kita sendiri, ya teman-teman semua. Ini pandangan dari Ustadz, ini menarik juga ya. Sesama umat Islam sendiri kita memang punya banyak PR untuk persatuan guys ya. Nggak usah gitu lah, di dalam negeri sendiri beda pengajian aja ribut gitu kan. Nah, di luar negeri juga seperti itu, di beberapa negara mereka juga masih sulit bersatu. Dan pandangan Ustadz tadi bahwa kita jangan terlalu minder sama soal Amerika yang paling kuat ya. Biasanya yang punya pendapat begitu adalah yang belum sempat menginjakkan kakinya di sana, bahwa ternyata mereka sama juga, manusia-manusia juga. Apalagi Ustadz udah berapa? 20 tahun lebih tadi. Saya sudah 28 tahun. 28 tahun, udah hampir 30 tahun ada di sana. Ketika ada di dalam juga kayaknya biasa aja. Ini mendarat di Amerika itu bulan Desember tahun 96. Jadi kalau 96. Artinya
mungkin sudah banyak makan garam lah di Amerika. Jadi saya sudah bisa mengukur Amerika itu pada tahap tertentu. Saya sudah bisa mengukur. Saya sudah tahu orang-orang Amerikanya, kemampuannya, arah berpikirnya dan sebagainya sudah banyak tahu. Jadi sehingga saya mengambil memang kesimpulan bahwa Amerika ini bukan sesuatu yang terlalu banyak harus dilebih-lebihkan lah kira-kira begitu. Ya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ini mendengarkan nasihat dari antum ini seperti halnya memberikan satu angle sudut pandang yang berbeda yang mengingatkan kita kembali untuk fokus, ya. Jangan sampai apa kita lakukan malah kontraproduktif dengan apa yang menjadi fokus utamanya dalam membangun atau juga menjadi dakwah kita gitu untuk kebaikan mereka yang bukan muslim, bahwa indahnya akidah ini. Jazakallah khair saat waktunya, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan antum juga disehatkan selalu, dipanjangkan umur dan ketakwaan. Salam juga untuk keluarga semua dan juga untuk semua tim dari Nusantara Foundation. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jika dirasa tayangan ini bermanfaat, monggo share sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman semua, jaringan teman-teman semuanya. Kita diingatkan lagi sama Ustaz untuk kembali fokus, ya. Fokus dengan apa tujuan kita. Jika kita ingin membangun suatu hal yang kebaikan dari apa yang sedang kita laksanakan sekarang ini, jangan sampai kita tertipu dengan hal-hal yang kontraproduktif. Ini menarik sekali. Dari obrolan kita malah kita dapat pelajaran dan hikmah. Secara pribadi saya merasa ini sebuah masukan yang luar biasa buat kita. Sampai ketemu lagi. Terima kasih untuk yang sudah support kita. Kembali lagi Tirta Untung, jangan lupa untuk masukkan kritik dan saran, dan juga jangan lupa untuk beli merchandise kita yang kita lampirkan juga di sini, ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.